Ada mungkin teman-teman dari Temanggung? Halo, kenalin. Shalom sebelumnya. Shalom. Halo. Kenalin, aku Kristi Alvin dari GKI Temanggung. Di GKI Temanggung ini di remaja khususnya aku menjabat sebagai anggota si acara. Kalau untuk sekolah, aku masih SMA, sekolah di SMA 3 Temanggung. Wow. Ya, terima kasih Kak. Salam kenal Kak Kristi. Ya mungkin karena berjalannya waktu, mungkin kita mulai aja ya. Nah, sebelum kita memulai persekutuan pada malam hari ini, saya persilakan untuk teman-teman untuk bisa bersaat teduh terlebih dahulu. Ya, untuk memulai persekutuan pada malam hari ini, mari kita pujikan Manis Kau Dengar. Mungkin bisa bantu ditampilkan untuk PPT-nya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadaku. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Kita pujikan dari awal. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada.
ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Jangan manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Ya, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah kumpulkan kami di tempat ini Tuhan. Kiranya Kau berkati kami semua Tuhan, dari awal hingga akhir Tuhan. Dan juga Engkau berkati kakek yang akan menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Supaya apa yang kakek sampaikan bisa menjadi berkat, bisa menjadi berguna buat kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, untuk selanjutnya. Untuk lagu berikutnya, mari kita pujikan Kasih-Mu Tiada Duanya. Kasih seperti ini, sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru,
selain kasih-Mu, Yesus. Kau kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kita pujikan sekali lagi. Ada kasih seperti ini, sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku akui dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ya, kali ini saya akan membuka, mungkin dari teman-teman ada yang ingin disampaikan atau di-sharingkan, mungkin dalam beberapa minggu ini atau beberapa belakangan hari ini mungkin teman-teman merasakan ada kebaikan dalam kehidupan teman-teman, mungkin teman-teman bisa di-sharingkan. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin sharing, saya persilakan. Ya, mungkin dari teman-teman ada yang ingin sharing, mungkin dari beberapa belakangan hari ini mungkin teman-teman ngerasa Tuhan baik nih buat aku nih. Mungkin teman-teman bisa sharingkan. Mungkin dari teman-teman GKI Gresik dulu mungkin ya, karena di sini kita sebagai apa ya, yang dituakan lah, tuan rumah lah mungkin. Oke, kita tunggu dulu ya. Mungkin ada teman-teman mungkin dari GKI Gresik mungkin ada yang ingin di-sharingkan.
Kak, ada hadiahnya, Kak. Kak, sharing ada hadiahnya nggak, Kak? Oh gitu ya? Ya, cuman sharing Hadiah aja mulu dapat. nih, giveaway mulu dah. Ya elah, hidup mah untuk giveaway. Shopee tiap hari gratis ongkir. Ya mungkin teman-teman ada yang ingin di-sharingkan. Teman-teman sharing aja dapat hadiah loh. Belum lagi dapat berkat dari Tuhan, hadiah dari Tuhan. Karena teman-teman men-sharingkan kebaikan Tuhan. Ayo, mungkin teman-teman ada yang ingin di-sharingkan. Kak, tadi Ya. kan sudah di GKI Cepu ya? Ya. Manggung dong, yang kenalan dong. Mungkin boleh. Temanggung ya. Mungkin dari teman-teman GKI Temanggung. Kak Kesia bisa bantu Tadi Kak Kesia? Bisa bantu mungkin tadi tuh siapa itu ketuanya Kak Kristi ya? Ya, teman-teman kemarin sudah dikabarin kan ya, kita akan memperkenalkan diri secara besar, gerejanya juga, dan kira-kira fun fact apa aja, aduh muka aku tengah woi. Fun fact apa aja yang ada di masing-masing daerah. Kita mulai dari ini dulu kali ya, Gersik karena orangnya banyak, terakhir nggak apa-apa ya? Harusnya terakhir. Iya, kita dulu yang lain dulu. Dari Temanggung ini ada Hans, Jess sama Tio mungkin mau memandu. Ini Alvin mana ya? Oh itu ada Alvin Mas Yan. Siapa yang mau ini memperkenalkan dari Hans, Jess, Tio atau Alvin yang mau ini? Mungkin Alvin dulu aja nggak apa-apa. Kok kalian bareng sih? Sati. Ayo Vin, gimana Vin? Iya, shalom. Aku mau kasih fun fact tentang LXP. Jadi LXP itu adalah komunitas remajanya GKI Temanggung. Oh, jadi remajanya tuh namanya LXP gitu ya, Vin ya? Iya. Dari LXP ketuanya siapa, Vin? Ketua LXP itu ada Michael Ya, Hans. Michael Hans tuh yang si Hans itu ya, guys ya. Cuman coba Hans, on cam Hans. Yang mana yang Hans maksudnya tadi kan? Halo. Ya itu yang Hans. Saya namanya Michael Hans. Ya itu Hans ketuanya. Terus wakilnya ada siapa, Vin? Wakilnya itu ada yang lain boleh dikenalin, Vin. Ada siapa aja di sini? Ada Tio, dia si publikasi dekorasi di remaja. Terus ada Michael Jess sebagai anggota si acara. Terus ada aku Alvin sendiri sebagai anggota si acara. Terus dia sebagai koor si acara. Cia, mana ya Cia? Cia, boleh saya hai dulu Cia? Halo. Halo, ini Cia ya teman-teman. Ini Amel juga baru gabung. Boleh saya hai dulu lagi Amel. Terus Mike, habis gitu nanti si Jess sama Tio ya, kenalin juga dengan menunjukkan wajah. Amel mana Amel? Oh ini. Amel bisa kayak masih. Halo. Oh ya. Kak. Nah, ini Amel teman-teman. Sorry ya gelap. Yang habis ngomong. Amel pakai ini. Amel gaib. Amel gaib. Jangan musuh gitu. Apa yang bilang tuh? Bentar ya. Gitu, hai Amel. Terus ada siapa? Tio sama Jess. Tunjukkan wajah kalian, Jess. Tio yang mana Tio? Nah itu yang baju biru Tio, Jess yang baju putih. Ya itu Michael, double Michael. Mereka ini teman-teman yang biasanya
berkontribusi di bagian multimedia, streaming dan kawan-kawannya itu. Mereka biasanya termasuk rekaman. Kok mati sih? Sama secara umum, ibadah secara umum. Ini mereka lagi nyiapin ibadah umum untuk besok. Gitu. Kira-kira kegiatan apa aja yang dilakuin sama remaja Temanggung? Vin, Amel, atau siapa yang mau jawab ini? Kalau sebelum pandemi itu kami ada persekutuan dan ibadah hari Minggu. Jadi kami itu persekutuannya hari Sabtu jam 5 di ruang anak gereja dan hari Minggu ibadah jam 11 di gedung ya. Tetapi setelah pandemi ini kami hanya melakukan ibadah yaitu live streaming dan disiarkan melalui YouTube GKI jam 11 siang. Oh gitu ya. Jadi teman-teman kalau di remaja Temanggung ini mereka sudah ada ibadahnya sendiri tiap hari Minggu gitu sama persekutuan ya Vin ya. Cuman persekutuannya kami baru mulai di secara online kayak teman-teman gini baru hari ini. Ini jadi perdana kami persekutuan dan udah gabungan. Terima kasih sudah mau menjadi kolaps GKI Cepu dan GKI Gresik. Terus, nah kan kita udah tahu tentang gerejanya, kita mau tahu Temanggung tuh kotanya di mana sih? Sebenarnya saya juga tidak tahu Temanggung di mana awalnya. Ternyata Temanggung di atasnya Magelang. Mungkin ada yang mau ceritain Temanggung itu di mana, terus kenal dengan apa sih? Jadi Temanggung itu terletak di Provinsi Jateng. Nah, di Temanggung itu udaranya dingin karena dekat dengan Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Di sini itu komoditas terbanyaknya itu tembakau dan kopi. Jadi kami pemasok tembakau dan kopi yang cukup besar untuk daerah-daerah lain. Nah, di sini itu juga ada berbagai wisata, ada wisata alam. Nah, di sini ada wisata contohnya si Bajak Green Canyon, si Growong, Wapit, wisata alam Posong dan masih banyak lagi nggak bisa disebutin satu-satu karena memang di Temanggung ini banyak tempat wisata alam karena alamnya kami itu emang cukup luas dibanding dengan seperti mall atau tempat-tempat kafe gitu. Ya, benar banget yang dikatakan Alvin. Jadi Temanggung itu semi kota gitu kalau aku bilang ya teman-teman. Karena kalau teman-teman jalan bukan di kota Temanggung tapi masih naik lagi ke Parakan atau kemana, walaupun masih bakal temuin namanya kebun kopi, sawah, gunung, dan itu secara jelas terbuka gitu ya. Ini kalau aku coba ya, aku bantu kasih tahu Temanggung di mana. Ini Temanggung itu kota kecil di sini nih, atasnya Magelang. Nah, ini kalian masih bisa lihat kayak hijau-hijau, cuman segini Temanggung. Kayak sehari kalian bisa kelilingin Temanggung dah. Di atas. Dan udara itu mau nambahin 3 Musketeer, si Hans, Double Michael, dan Tio. Amel ada yang mau nambahin? Udah, nggak ada yang mau ditambahin? Ini aku tidak mendengar suara ya, tidak ada ya? Ini gimana Tio mau nambahin? Nanti malah nambahin. Apa yuk? Tidak, nanti malah nambahin teknik video. Oke, gitu perkenalan dari Temanggung. Mungkin boleh GKI Cepu. Siapa yang mau memulai? Siapa yang mau memulai? Helen atau Yulia? Yulia. Halo semuanya. Halo Rade. Halo.
Aku Rade dari GKI Cepu. GKI Cepu. Lokasinya GKI Cepu itu di Jalan Stasiun Kota nomor 9. Ya, Cepu itu kotanya sebenarnya kecil, bisa disebut sama kota minyak juga. Dan itu ada di Jawa Tengah juga. Terus perbatasan sama dekat sama perbatasan Jawa Timur, Jawa Tengah. Jadi kayak ya kotanya sekedar kecil, wisatanya apa ya? Nggak ada kayaknya. Cuma edupark, kolam berenang ya. Sama ya alun-alun taman-taman biasa gitu sih. Ya, sama banyak kafe. Di sini tuh banyak tempat makan nih. Ya banyak tempat angkringan, makan, gitu-gitu. Terus apa lagi? Aku di sini jadi anggota biasa, ya anggota di remaja. Terus di gereja ini biasanya ada persekutuan. Sebelum corona ini biasanya tuh persekutuannya diadakan offline. Ada persekutuan remaja bisa diadakan di ruang sekolah minggu ataupun di ruang sebaot, dan ya suka-suka yang buat aja. Habis itu juga biasanya ada ibadah minggu biasa, karena corona ini jadi diubah jadi online, dan ibadah persekutuan remaja juga udah online, juga udah berjalan lumayan lama juga, bukan ya gitu. Terus apalagi udah itu aja kayaknya. Ya tadi Di Mbak Yu, panas nggak, Rade? Cepu panas sih, nggak ada dingin-dingin. Oh, akhir-akhir ini dingin, nggak tahu kenapa dingin. Kalau malam, siangnya tetap panas. Malam. Cepu itu ada Pertaminanya, Ki. Iya, Apa kota migas minyak. ya? Kota minyak mungkin karena Minyak. Minyak. Siapa yang rupanya dulu ada lulusan gitu. Minyak. Yuk, Kak Di Cepu Kesia. makanan terkenal apa biasanya, Radit? Ada nggak kayak makanan yang khas gitu di Cepu? apa ya? Nggak tahu. Aku pendatang juga. Ya, Tahu ini Cepu. Cepunya. Jadi Oh. nggak bener-bener kenal Cepu gitu. Wah. Dan juga ya gitu. Teman-teman yang lain mau nambahin mungkin, soalnya Helen juga pendatang sih, Helen. Pecel. Pecelnya di mana-mana pecel. Ya, tapi banyak pecel sama Oh. angkringan emang. Rame kadang, sampai macet nih malam itu. Tapi sekarang udah nggak karena PPKM. Karena PPKM. Iya. Masuk akal. Teman-teman yang lain mau nambahin dari Cepu? Udah cukup? Nah, di sini orangnya nggak cepu-cepu gitu. Oh, nggak cepuan ya? Tahu cepuan nggak sih, guys? Tahu Terus cepuan? udaranya nggak sedingin sikapnya, jadi hangat-hangat semua orangnya. Gitu. Gila. Helen paling keren kalau misalnya buat Kritis yang banget belajar. sih. Kelihatan banget anak filosof. Cepu itu ini loh, apa? Suka ngelaporin Cepu. Mau nambahin Helen yang lain? Udah cukup? Oh, Cepu itu kabupatennya Blora. Yang nggak tahu. Jadi Cepu itu kecamatan gitu bentuknya. Kabupaten di Kota Blora gitu. Oh. Ya enggak sih? Ya enggak ya. Harusnya ya. Dia tuh jadi satu sama Blora gitu, cuman dia kecamatannya gitu. Ya. Terus di sini ada stasiun, ada bandara. Jadi sebenarnya terima lengkap di kasih. sini. Manggung tidak ada stasiun bandara, terima kasih untuk itu. Gersik Siapa juga tahu ada mau stasiun, main kan. tenang aja. Ya. Kita bisa Ada Gresik ada. bisa menghina Gersik karena tidak ada stasiunnya. Oh, Ada stasiun Indro. Ada. Ada stasiun Indro. Ada stasiun TV di sana kalau di Gresik. Raffi TV. Oke, ada yang mau nambahin lagi dari Cepu? Ada siapa aja nih? Zevanya, Yesika, atau mau nambahin yang lain? Kak, ada yang ulang tahun nggak hari ini, Kak? Ada yang ulang tahun nggak ya hari ini? Nggak tahu. Kayaknya di Temanggung nggak ada. Habis Ada ulang yang ulang tahun nggak hari ini? Nggak ada yang ulang tahun ya hari ini ya? tanggal berapa?
Ledre. Oh ini ada yang nambahin makanan khas Cepu itu ledre. Apa tuh ledre, Fermi? Boleh dijelasin agak ini enggak detail gitu? Ledre itu berbentuk apa? Berbentuk apa? Ledre berbentuk seperti panjang-panjang, Kak. Seperti coklatos. Panjang coklat Oh, gitu ya. oh itu snack gitu ya? Ya, itu oleh-oleh. Oleh-oleh. Oh, baru tahu gue. Maki beserta di Cepu sedikit tapi kenapa Natanaya yang jelasin ya? Pernah ke sana, Kak. Oh, kamu pernah ke sana. Kirain kamu dulu atestasi gitu ya. Dari GKI Cepu ke GKI Cepu. Oke deh, terima kasih infonya teman-teman. Udah, kita pindahkan ke Gresik ya. Terserah nih Gresik mau siapa yang jelasin, silahkan. Kecuali saya. Silakan teman-teman dari Gresik. Siapa yang mau mulai? Eca dong. Kak Eca mau Eca dong. Jangan dong, yang lain aja. Iya. Ayo dong. Eca. Makanan khas Gresik apa, Ca? Nasi kerawu. Jelaskan nasi kerawu itu apa? Nasi kerawu itu kayak apa ya? Ada daging atau apa sih itu? Daging, tapi enak kok itu. Kayak bumbunya enak gitu. Terus habis itu ada sambelnya juga, tapi aku kadang nggak makan sambelnya. Terus habis itu juga ada kayak serundeng, ada yang serundeng yang nggak pedas, ada yang pedas gitu. Terus dibungkus pakai apa, daun pisang sih kadang, dan ada pakai daun pisang sama bungkusan. Oke. Pertanyaan selanjutnya untuk GKI Gresik. Jidi, GKI Gresik itu terkenal dengan industrinya. Sebutkan industri yang ada di GKI, yang di Gresik, bukan di GKI. Kalau nggak jawab, tolong ya dicabut ya CD-nya. Industrinya smelting, semen, petro, sama pelabuhan. Nah, petro itu apa? Semen itu gimana ya? Semen ya. Jelaskan produksinya gitu loh. Oke. Jadi kalau semen itu menghasilkan semen, PT semen Gresik kan. Terus petro itu menghasilkan pupuk, terus kayak kalau smelting itu buat pelabuhan anak perusahaannya Freeport. Ada pabrik sosro juga nggak sih di Gresik itu? Oh, sosro itu di Mojokerto. Oh, di Mojokerto. Di Gresik adanya apa namanya, mie sedap sama PJB. Nah, mie sedap. Mie sedap. Siapa yang suka mie sedap? Ya itu pabriknya di Gresik, salah satu terbesarnya. Oke, tempat wisata di Gresik silahkan disebutkan oleh Revita. Mana Revita? Kalau kamu nggak bisa jawab, keluar ya dari kakak ya. Wisata di Gresik itu banyak banget. Ada Pantai Delegan, terus ada apa itu ya, mangrove itu kalau nggak salah di ujung Pangka. Terus apa lagi ya? Dinasti. Intinya sih banyak gitu ya kayaknya ya. Sumpah kamu tidak membantu ya, Revita cuma 2. Itu ada Gresik itu punya pulau sendiri ya. Tetangga. Gresik punya pulau sendiri namanya Pulau Bawean. Ya ada itu. Itu ada di utaranya Gresik. Ada agak jauh sih. Jadi di Pulau Bawean itu ada namanya Danau Kastoba. Danau Kastobanya bagus. Ya itu sih salah satu tempat wisata di Gresik. Jadi kalau mau ke Pulau Bawean bisa pakai kapal atau bisa pakai pesawat kecil. Di sana ada bandara kecil. Iya, di sana. Nah, ini bukan ASN enggak. Supaya mereka bisa jawab enggak, memperkenalkan Gresik. Siapa tahu kan mereka jadi wakil-wakilnya Cak dan Yuknya Gresik loh, Kak. Kita kan enggak tahu, Kak. Nah, seperti itu. Ya, Oke, Kakak Evan. Mungkin kita bicara seperti itu biar mereka tahu, oh Gresik itu
seperti ini. Kita memperkenalkan Gresik ke kota-kota lain, mungkin biar teman-teman tahu, oh seperti ini Gresik. Mungkin nextnya mungkin teman-teman bisa ke Gresik. Kita persilakan main ke Pulau Bawean tadi, atau praktek atau magang di PT Petrokimia atau magang di PT Semen Gresik mungkin bisa. Seperti itu Kak Bu mungkin. Ya Kak Icat gimana? Iya, begitu ceritanya. Siap. Kalau lewat ke Gresik atau ke Surabaya pasti lewat Gresik, dari Cepu, dari Jawa Tengah kalau lewat Pantura pasti lewat Gresik. Nah, kalau mampir, gereja kita itu ada di jalan tingkat satunya Indonesia, jalan provinsi, jalan nasional. Nah, itu jalan nasional, ya kalau gereja kita kelihatan di sebelahan dengan pemerintahan. Jadi kalau mau ke Gresik silakan, monggo mau mampir, gereja dibuka, cari ada Evan di sana. Namanya Evan. Iya, tapi untuk saat ini kita sedang semua di online kan ya mungkin Kak ya, tidak. Iya. Karena situasi semakin mencekalkan. Oke, Kak Kesia, mana Kak Kesia? Ya, gimana? Kak Fu nggak lulus kalau gini. Iya, Kak Fu. Oh iya, ini boleh diperkenalkan dulu Kak Fu. Oh iya, ini ada Kak Fu nih. Oh iya, ada pendeta Fu. Iya, Kak Fu. Tolong diperkenalkan, tolong tunjukkan wajahnya, Bapak. Silakan. Kalian ini tidak peka. Kakak Fu? Mana Kakak Fu ini? Kak Fu on cam, Kak Fu. Nah. Ya, ada apakah ada nama saya disebut? Sebut nama Anda 3 kali, maka? Ya, teman-teman, perkenalkan nama saya Fu. Saya bagian dari GKI Gresik. Dan saya di sini mau bersekutu bersama dengan teman-teman di GKI Temanggung dan GKI Cepu. Salam kenal. Dan terima kasih tadi sudah memperkenalkan setiap keistimewaan daerah masing-masing. Kalau saya ditanya, saya belum bisa jawab. Ya, saya juga perantau soalnya. Belum lama di Gresik. Ya, terima kasih teman-teman semua. Itu saja rasanya yang bisa saya perkenalkan. Ini saya sambil ngecek anak-anak katekisasi ada yang ikut apa enggak. Oh, kalau nggak ikut ini ya Kak ya? Dicabut apa sih dia? Kalau nggak ikut cabut. Ulang tahun depan. Iya dong. Oke, terima kasih teman-teman. Silakan Kak Kesia dilanjut. Oke, terima kasih Kak Fu. Ya, Kak Fu ini pendeta baru ditabiskan teman-teman kemarin tanggal 26 Juni untuk pendeta muda kita. Terima kasih sudah datang. 21 Kak Kesia. Oh, 21 ya, sama. 21. Maaf, salah tanggal. Tolong jangan dihapus dari ini ya, keanggotaan gereja. Aman. Oke, saya kembalikan ke Kak Evan. Silakan Kak Evan. Oke, terima kasih Kak Kay. Ya, sebelum kita masuki firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Mari kita pujikan kasih Allah-Ku. Kasih Allah-Ku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya.
Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kita pujikan dari awal. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Tak ada kasih seperti Kau Tuhan. Kita berikan dari awal. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Ya, saya serahkan ke Kak Kay. Ya, teman-teman, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur ketika kami boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk bersekutu, bertemu satu dengan yang lain, saling berkenalan dalam Zoom meeting ini. Tuhan, kami berterima kasih karena teknologi menyatukan kami meskipun kami berasal dari gereja dan daerahnya berbeda, bahkan lintas sinode wilayah. Tuhan, kami mensyukuri itu. Dan sebentar Tuhan berkati setiap kami, kiranya apa yang kami dengar pada hari ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini kami Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, aku share screen dulu ya. Ya teman-teman, seperti biasa, kalau misalnya suaraku terputus, tolong yang punya nomor WA aku di chat ya, supaya aku tahu. Oke, apakah terlihat teman-teman PPT-nya? Sudah terlihat. Oke, terima kasih. Kok nggak mau? Nah, ya, perkenalkan, saya Ki Zenota Sayu, biasa dipanggil Kay. Saya ini berasal dari DKI Gresik sebenarnya, cuma lagi praktek stase kedua di Temanggung gitu. Jadi sekarang judulnya DKI Temanggung. Nah, kita akan bersama-sama menggumuli, merenungkan tema orang muda agen perubahan, diambil dari 1 Timotius 4 ayat 11 sampai 16. Ya, rasanya tema ini tuh bukan tema yang
ini ya, yang asing. Kayak sering orang-orang menggunakan tema-tema yang mirip, orang muda, pemuda, remaja, perubahan gitu ya. Nah, sebelumnya aku mau tanya, adakah di antara kita yang masih mengalami tidak dihitung sebagai orang muda atau remaja pemuda yang sering dianggap remeh di zaman sekarang? Adakah yang masih mengalami ini dalam bentuk apapun? Entah itu di rumah, entah itu di lingkungan lebih besar, misalnya klub apapun, yang main basket, atau yang lagi punya les tambahan seperti non akademik ya, kayak musik atau apa, adakah di lingkungan itu atau di lingkungan gereja masih tidak dihitung atau dianggap remeh di zaman sekarang? Kayaknya enggak ya. Kayaknya pemuda tuh malah, orang muda tuh malah ini ya, semakin apa istilahnya, dipentingkan gitu ya. Kalau ini dianggap terlalu liberal. Tahu liberal, teman-teman? Liberal itu bersifat bebas, berpandangan bebas, luas, dan terbuka dalam KBBI. Adakah teman-teman di sini yang pernah dianggap terlalu liberal? Pernah, Kak Kesia. Siapa dia ngomong? Tuh, Enggak kelihatan tadi yang ngomong siapa ya? Oh, Eriko. Kak Fu yang Kak Fu. ngomong. Pernah, Kak Kesia. Gimana Pas Kak lagi Fu? di jemaat. Kenapa Kak? Pas lagi di jemaat pernah dianggap liberal. Kenapa tuh Kak? Tolong boleh diceritakan. Ini sangat berguna bagi saya dan Helen juga nih kayaknya. Nanti aja deh ya, kita buka ruang khusus ya. Oh, iya. Iya, liberal ini aku pernah. Jadi dulu teman-teman kalau nge-follow Instagramku pasti tahu rambutku pernah berwarna putih. Bagian depannya kayak Jennie Blackpink. Padahal aku duluan sebelum Jennie. Tapi dianggap aku yang niru Jennie. Itu kalau teman-teman yang tahu, rambutku pernah putih sininya. Nah, itu saya pernah dianggap sebagai terlalu liberal. Gitu. Untuk muda kok gitu. Apalagi kan lagi anak teologi gitu. Ini calon pendeta rambutnya disemir, pernah dianggap terlalu liberal, terlalu bebas, terlalu terbuka. Mungkin teman-teman yang cewek punya style baju mirip sama artis K-pop yang lagi disegani, lalu bajunya dianggap terlalu terbuka, itu juga termasuk dianggap terlalu liberal. Nah, teman-teman, sebagian besar remaja pemuda, atau mungkin juga dengan orang muda, jadi hitungannya remaja pemuda, orang muda ini tidak sekedar remaja pemuda di angkatan kita ya, kayak misalnya Kak Fo atau Kak Icat yang masih dewasa muda, dalam tanda kutip, gitu ya, dianggap juga tidak punya pengalaman atau wawasan lebih dari orang yang lebih tua tentang kehidupan. Jadi entah karena berangkatnya atau kemudian berkembang dianggap terlalu liberal. Jadi liberal tuh bisa apapun ya teman-teman. Termasuk misalnya pakaian, style baju, atau cara bicara. Misalnya teman-teman punya kosakata yang zaman sekarang gitu ya. Terus mungkin orang-orang menganggap itu teman-teman terlalu bebas untuk mengungkapkan dan sebagainya gitu. Kalau teman-teman dengan memanggil atau sejenisnya, itu teman-teman bisa juga nanti dianggap terlalu liberal. Ada orang-orang berpikiran demikian. Nah, Hari Remaja Internasional tanggal 12 Agustus itu diadakan karena perayaan ini ditujukan supaya teman-teman remaja khususnya ya dan pemuda dan lainnya itu dapat mengungkapkan, mengekspresikan apa yang seharusnya menjadi istilahnya perkembangan mereka di masa itu, tetapi dengan batasan-batasan khusus, gitu ya. Jadi bukan berarti boleh mengungkapkan, tetapi tidak mengerti batasan-batasan norma yang berlaku. Nah, kita akan sama-sama membaca 1 Timotius 4 ayat 11 sampai 16. Nah, kita akan membaca secara bergantian.
Aku minta yang baca dari GKI Temanggung dulu, ya, 2 ayat, terus dilanjut sama, aku sudah melihat namanya siapa ya? Bentar. Marlisa dari GKI Cepu baca 2 ayat, 13-14, terus dari Gresik, Sarah minta tolong bacakan 15 sama 16. 1 Timotius 4, ayat 11 sampai 16, dimulai dari Jaya dulu, terus Marlisa, terus Sarah. Dia coba cek sound dulu, Jaya. Halo. Ya, oke, masuk. Marlisa boleh cek sound? Halo. Oke. Terus Sarah? Halo. Sarah, aku kok tidak mendengar ya? Ya udah, Kak. Oh iya, oke. Oke, kita mulai dari Jaya dulu. Silakan, Jaya. Ini dari ayat 11 sampai 12. Iya, 1 Timotius 4 ayat 11 sampai 14. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penetua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Ya, terima kasih teman-teman. Ya, teman-teman, 1 Timotius 4 ayat 11 sampai 16 ya. Surat Timotius itu merupakan surat pembelaan. Jadi maksudnya isi suratnya itu menyangkut tanggung jawab orang-orang yang menjadi pemimpin jemaat. Jadi pemimpin jemaat Kristen perdana itu sering gitu ya membaca surat Timotius ini sebagai surat yang berisi ketentuan atau kayak misalnya kalau bahasa sekarang tuh kayak tips and tricks untuk menjadi pemimpin jemaat Kristen perdana. Nah, kalau secara khusus 1 Timotius dan 2 Timotius juga itu sebenarnya surat pribadi gitu ya. Kelihatan banget suratnya dari Paulus ditujukan untuk Timotius. Kalau surat yang lain kayak Efesus, Kolose itu kita tahu semua ya. Kalau itu surat dari Paulus yang dituliskan khusus untuk jemaat-jemaat. Nah, secara khusus 1 Timotius dan 2 Timotius ini surat pribadi ditujukan kepada perorangan. Tapi 1 Timotius ini juga tadi semacam buku panduan bagi para pemimpin jemaat Kristen perdana karena isinya tentang ketentuan dan petunjuk yang berguna untuk mengelola jemaat-jemaat yang baru berkembang. Jadi buku panduan ini ya tadi bisa dibilang sebagai tips and tricks. Gimana sih menjadi seorang pemimpin jemaat, gimana sih cara mengelola jemaat yang baru. Nah, surat Timotius itu berisi itu tadi. Nah, 1 Timotius 4 ayat 11 sampai 16 itu salah satu bagian teks yang membahas tentang nasihat kepada Timotius dan juga para pemimpin jemaat. Jadi Timotius itu menjadi seorang Kristen dulunya karena pemberitaan Injil yang dilakukan Paulus di Listra. Ini sebagai FYI, for your information. Nah, karena kemudian si Timotius ini punya karunia untuk mengajar dan mewartakan Injil. Nah, 1 Timotius 4 ayat 11, kita akan sama-sama membreakdown gitu ya, teman-teman, satu persatu. Diawali dengan beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Nah, bagian ini secara jelas memperlihatkan bahwa Timotius itu memberi nasihat dan otoritas, gitu ya, diberikan nasihat dan otoritas dari Paulus untuk memberitakan dan mengajarkan firman Allah. Beritakan dan ajarkanlah semuanya itu. Nah, kemudian Paulus menekankan kepada Timotius bahwa
kamu nggak boleh terlalu terlalu takut untuk maju gitu ya. Paulus mencoba untuk menyemangati Timotius supaya ia menjadi teladan meskipun ia lebih muda. Teman-teman pasti nggak asing dengan ayat ini ya, karena ayat ini sangat sering dipakai untuk ayat emas, ayat favorit dan sebagainya. Karena ayat ini ingin menunjukkan bahwa orang muda, gitu ya, orang muda, remaja, pemuda, meskipun juga mungkin seusia aku dan Helen dan lebih tua lagi, gitu ya, masih muda, itu sebagai ayat yang sangat istilahnya menyemangati, gitu ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, gitu. Karena terkadang memang sering orang yang lebih muda itu sering sekali, meskipun ya teknologi sudah berkembang sekarang, tapi orang muda masih sering untuk dianggap lebih rendah dalam hal apapun, lebih terlalu liberal tadi misalnya, terlalu mungkin sok tahu tentang zaman sekarang, gitu ya. Nah, Timotius pada saat itu juga disemangati oleh Paulus. Timotius itu usianya 30 sampai 35 tahun. Mungkin saat ini terlalu tua ya kalau untuk kita. Maaf ya untuk yang kakak-kakak yang berusia di umur segini, tidak bermaksud. Tapi 30-35 di antara kami pasti kami menganggap kakak-kakak itu lebih tua. Tapi ini 30-35 itu masih muda, teman-teman. Masih ya dewasa muda lah, belum menjadi lansia ya hitungannya. Nah, Timotius ini juga pemalu orangnya. Nah, meskipun si Timotius ini lebih muda, bersifat pemalu gitu ya, tetapi Paulus mengatakan bahwa itu tidak menjadi penghalang. Itu tidak menjadikan Timotius direndahkan. Malah sebaliknya, harusnya Timotius bisa menjadi teladan. Nah, tetapi kemudian Paulus juga menambahkan dalam perkataannya. Kata teladan yang digunakan itu berasal dari bahasa Yunani, tupos, yang artinya model, pola, gambar. Nah, tadi si Paulus sudah bilang kan, kamu jangan seorang pun menganggap kamu rendah gitu. Jadilah teladan. Nah, teladan itu kemudian diikuti oleh apa yang dikatakan oleh Paulus. Ada kriterianya. Paulus menyebutkan 5 karakter. Ada yang tahu 5 karakter itu apa? Yang punya Alkitab, ada yang mau menjawab? Ini nggak ada yang mau jawab? Seriusan? Ini Riko jangan ketawa-ketawa ya, Riko. Kalau mau jawab, jawab aja kok. Ada yang tahu 5 karakter yang dimaksud oleh Paulus? Ini aku melihat wajah-wajah yang mau menjawab. Eriko mau jawab sama Krista? Ini, jadi kriterianya itu dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Oke, iya. Jadi 5 karakter yang dimaksud oleh Paulus itu ini ya, perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Nah, kalau kita perhatikan 5 karakter ini itu dia dibagi 2. Karakter yang terlihat di luar, perkataan, tingkah laku, kayak sebenarnya yang seperti saya lakukan sekarang, apa yang dia katakan, tingkah lakunya, kemudian karakter yang terjadi di dalam, yang berada di batin, kasih, kesetiaan, kesucian. Kita nggak pernah bisa tahu kasih itu berbentuk apa, gitu ya, kecuali dalam tindakan, kemudian dinyatakan dalam tindakan. Kesetiaan yang udah punya pacar sekarang, ya kan, kita tahu setia itu dari apa, dari ya bagaimana setia dalam pasangannya, kesucian. Nah, hal-hal yang dalam batin dan juga kemudian dinyatakan dalam perkataan dan tingkah laku. Paulus mengatakan bahwa jadilah teladan, hei Timotius. Dan teladan itu bagaimana? Ya dengan demikian, dengan 5 karakter yang harus dimiliki. Nah, selain itu, kemudian Paulus juga menekankan bahwa menjadi teladan itu tidak sekedar 5 karakter,
tetapi juga melandaskan segala sesuatu pada firman Allah. Bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. Paulus kemudian juga mengatakan bahwa setelah 5 karakter tadi yang kemudian dilandaskan oleh firman Allah, sebenarnya Timotius juga memiliki karunia. Karunia yang dimiliki Timotius merupakan pemberian dari Allah, dan Allah juga akan memampukan dan memberkati Timotius dalam segala kehidupannya. Dan kemudian Paulus menutup dengan mengatakan bahwa karunia, karakter yang dilandasi oleh firman Allah akan terus berkembang dan membawa perubahan bagi orang lain. Paulus mengatakan bahwa hiduplah seperti itu. Kamu, hai Timotius, yang lebih muda daripada yang lain. Nah, kemudian Paulus melengkapi dengan kalimat terakhirnya, awasilah diri sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Nah, aku ingin merubah gitu ya, kayak awasilah itu kayak terlalu negatif gitu ya, kayak awas, kayak ada sesuatu yang negatif gitu. Tetapi mungkin kata memperhatikan itu bisa lebih positif untuk didengar. Jadi perhatikanlah dirimu sendiri dan juga perhatikanlah ajaranmu. Paulus menasihati Timotius untuk memperhatikan dirinya, ajarannya, dan orang lain yang ia ajari. Dengan demikian, ketekunan Timotius tidak sekedar menyelamatkan dirinya, tetapi juga orang lain. Nah, nasihat ini itu tidak hanya ditujukan kepada Timotius, tetapi juga ditujukan kepada orang muda masa kini. Termasuk kita semua yang di tempat ini. Teks ini memiliki 2 arah. 1, Timotius hidup dengan saleh, dan kemudian Timotius menjadi teladan bagi orang lain. Sehingga keteladanan itu bisa memberikan perubahan bagi orang lain. Nah, bagaimana dengan kita? Remaja pemuda itu pasti punya role model. Ya, role model itu misalnya saya punya role model, aku punya role model papa, misalnya papaku sebagai papa mama sebagai role model dalam bagaimana aku bertindak gitu. Atau mungkin teman-teman yang sekarang dalam lifestyle, dalam style misalnya punya model khusus gitu ya, entah Twice, Blackpink, atau mungkin teman-teman yang lagi ngefans BTS gitu, bisa menjadikannya sebagai role model. Atau mungkin teman-teman yang lain punya role model yang lain, entah itu siapapun, Pak Jokowi bisa jadi role model, pendeta bisa jadi role model, tapi itu mempengaruhi kehidupan remaja pemuda secara keseluruhan. Jadi entah itu mau dia membuat apa, berbuat apa, bersikap apa, biasanya dicontoh. Nggak pernah sedikit kehidupan dari role model itu kan bagi kita yang punya role model itu. Nah, sehingga terkait pemuda itu sering melupakan dirinya. Melupakan dirinya ini maksudnya tidak menjadi siapa dirinya sebenarnya. Padahal masing-masing kita itu extraordinary you. Tahu ya, ini loh teman-teman, ada drama Koreanya. Kalau ada yang suka drama Korea, ini ada drama Korea namanya Extraordinary You, bisa ditonton, itu sangat bagus, ini juga promosi, tetapi ini bisa menjadi salah satu bentuk kalau teman-teman itu masing-masing punya kelebihan khusus, punya keunikan khusus, punya keluar biasaan tersendiri. Misalnya aku dengan adikku sama-sama cewek, sama Revita, sama-sama anaknya Pak Edi dan Bu Ana, tapi kami berbeda. Ya. Aku tidak bisa memasak, Revita jago memasak. Aku tidak bisa menulis, Revita jago menulis. Revita tidak begitu bisa bermain musik, aku lumayan bisa bermain musik. Ada beberapa hal dari aku dan Revita yang berbeda. Dan itu extraordinary masing-masing. Aku dengan kelebihanku, Revita dengan kelebihannya dia. Dan itu yang membentuk masing-masing kita menjadi seorang yang unik satu dengan yang lain. Dan dari situlah kita punya yang namanya karunia. Karunia masing-masing berbeda satu dengan yang lain. Maka dari itu setiap orang berbeda-beda, extraordinary you. 1 Timotius 4 ayat 17-16 itu mengajak kita semua untuk menjadi teladan bagi orang lain.
Dari apa? Dari karunia yang kita miliki. Orang muda agen perubahan. Pertama, kita harus mengembangkan 5 karakter yang dikatakan Paulus. Jadi menjadi orang muda, agen perubahan itu yang pertama-tama mengembangkan 5 karakter yang dikatakan Paulus. Dan melandasinya dengan firman Allah. Percuma kita punya 5 karakter itu, percuma kita punya karunia, tapi kita tidak pernah melandaskannya pada Tuhan, pada Allah. Percuma kita juga melandasinya dengan firman Allah, gitu ya, kita dekat dengan Tuhan, tetapi kemudian kita tidak mempergunakan itu dengan baik di lingkungan kita. Jadi ya 5 karakter tadi, perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, kesucian. Nah, kemudian kita pergunakan karunia yang diberikan Allah dengan maksimal. Kalau misalnya, oh saya mampunya cuma bisa di bagian, misalnya kayak gini, public speaking. Ini disebut public speaking. Ya udah, pergunakan karunia itu untuk bisa jadi WL, atau bisa jadi moderator. Kalau misalnya gereja punya webinar, zaman sekarang kan sering webinar. Teman-teman yang bisa main musik, silakan main musik kayak Kak Evan tadi, main musik sambil nyanyi. Teman-teman yang nyanyi juga, yang bisa nyanyi juga bisa jadi singer, atau kayak Tri Musketeer tadi, teman-teman di Temanggung, ngurusin multimedia dan sebagainya. Karunia yang diberikan Tuhan beda-beda. Gereja itu tidak berbeda dengan masyarakat. Jadi gereja dan masyarakat itu bukan 2 hal yang berbeda. Gereja bagian dari masyarakat. Dan masyarakat juga masuk ke dalam gereja. Kita anggota masyarakat, tapi kita juga di gereja. Kita di gereja, tetapi kita juga di masyarakat. Jadi jangan sampai teman-teman hanya kemudian melayani atau istilahnya menggunakan karunia di masyarakat. Di masyarakat itu bisa sekolah, bisa perkuliahan, bisa tempat komunitas yang lain, klub gitu ya, misalnya kayak klub olahraga atau klub musik, klub apapun. Jangan teman-teman kemudian menggunakan karunia itu hanya di masyarakat. Ya, terus gereja dianggap berbeda dan tidak perlu mempergunakan itu. Padahal gereja juga bagian dari masyarakat. Teman-teman bisa mempergunakan karunia juga di gereja, gitu ya. Kayak tadi, misalnya percuma cuman menganggap diri itu dekat dengan Tuhan, setiap hari berdoa, setiap hari baca Alkitab, tetapi tidak pernah mempergunakan karunia-Nya untuk orang lain, untuk sekitarnya. Ya, itu percuma. Tidak akan bisa menjadi orang muda yang merubahkan, tidak bisa menjadi orang muda sebagai agen perubahan. Dan mungkin tidak bisa menjadi teladan. Karena hal ketiga adalah menjadi teladan bagi orang sekitar kita. Kalau misalnya malu, bisa dilatih sedikit demi sedikit. Misalnya, kalau misalnya belajar untuk main musik tetapi malu, boleh berdua dulu, misalnya sama kakak yang mendampingin, atau sama pemusik yang sebelumnya, yang dianggap ya lebih baik, lebih jago daripada kita. Kalau malu, minta untuk ditemenin. Kalau nggak bisa, saya nggak tahu cara pakai Zoom, saya tapi mau bantu untuk jadi singer sama WL persekutuan online kayak gini. Tapi saya nggak tahu cara pakai Zoom. Minta tolong. Minta tolong Kak, boleh diajarin nggak? Pasti orang mau ngajarin. Dan orang, misalnya kita yang jago dan ngerti tentang Zoom, kita bisa ngajarin. Kita menggunakan karunia itu untuk orang lain. Dan kita bisa menjadi teladan bagi orang lain. Jadi ingat ya teman-teman, kita mengembangkan karakter yang dikatakan Paulus itu sebagai dasar, melandasinya dengan firman Allah, mempergunakan karunia yang diberikan secara maksimal, dan menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Dari perkataan, tingkah laku, segala sesuatu diperhatikan dan dikembangkan. Ingat ya, ini bukan sekali. Ini bukan misalnya, oh cuman acara ini, oh cuman sekali doang, oh cuman untuk persekutuan gabungan, setelah itu enggak. Tetapi ini untuk seumur hidup. Jadi seumur hidup teman-teman, jadilah orang yang merubahkan, jadilah agen perubahan sebagai orang muda. Orang muda bisa sampai umur 35 tahun, 40 tahun, teman-teman kalau masih berjiwa muda, bahkan mungkin judul orang muda ini untuk kita
20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan bukan lagi orang muda. Tetapi bisa orang tua sebagai agen perubahan. Ingat ya, ini bukan sekali saat kita berusia muda sekarang, tetapi ini seumur hidup. Selamat mengembangkan 5 karakter yang dikatakan Paulus dan merandasinya dengan firman Allah serta mempergunakan karunia untuk menjadi teladan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Ya, mungkin bisa dibantu untuk doa penutup firman-Nya, Kak Ki. Ya, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur ketika kami boleh diingatkan tentang setiap karunia dan keberadaan diri kami. Meski kami masih muda dan terkadang diremehkan Tuhan oleh orang-orang sekitar, meskipun sekarang zaman teknologi berkembang, tetapi masih ada diskriminasi bagi kami yang orang muda. Kami menyadari bahwa meskipun kami orang muda dan sering diremehkan, kami dapat menjadi teladan bagi sekitar kami. Dengan mempergunakan karunia kami dan mengembangkan karakter yang dikatakan oleh Paulus untuk Timotius. Berkati setiap kami Tuhan, kiranya kami dapat mengembangkan karakter itu dan melandasinya dengan firman-Mu, dan juga mempergunakan karunia yang kami miliki di setiap bidang kami masing-masing. Sehingga nantinya kami akan menjadi teladan bagi orang-orang sekitar kami. Ini kami Tuhan, bantu kami untuk terus menjadi orang yang lebih baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Kak Ki atas firman yang disampaikan pada malam hari ini. Sebelum kita memasuki doa syafaat, mari kita pujikan Kau Tetap Allah. Kakak Evan suaranya kecil. Bisa didengar? Bisa didengar Kak suaranya? Masih kecil Kak suaranya. Cik, masuk? Masih kecil. Cik. Cik 1, 2, 3. Cik, cik. Udah masuk? Cik. Kecil Kak Evan, masih kecil. Cik 1, 2, 3. Cik, 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 cik. Oke, udah lumayan. Ya. Masuk ya? Ya. Oke, terima kasih Eriko. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak tersela pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan.
Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Kita bunyikan dari awal. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak tersela di pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, kau tetap Allah. Ya, tiba saatnya kita memasuki doa syafaat. Di sini saya mau minta tolong untuk dari teman-teman dari GKI Cepu, mungkin bisa perwakilan untuk bantu saya, mungkin 2 orang mungkin bantu saya untuk perwakilan doa syafaat. Ada? Teman-teman dari GKI Cepu? Ada kemarin udah dimintain tolong. Tadi sudah ditentukan Ica tadi ya, doa syafaatnya Ica. Oh ya, oke. Yang satunya belum ditentukan, baru 1, 2 orang ya. Ya udah sama saya aja nggak apa-apa.
Oke, boleh. Jadi Kak Ica sama Kak Helen ya. Iya, Kak. Nah, lalu untuk doa penutupnya Kak Po atau Kak Ki? Yang khotbah yang menyelesaikan. Oke, baik Kak Po, mungkin Kak Ki ya. Selesaikan sampai garis akhir. Oke, untuk teman-teman cepu saya persilakan. Oke teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat malam Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada malam hari ini. Kami dapat bertemu, kami dari GKI Cepu, Temanggung, dan juga GKI Gresik untuk bersekutu malam ini sama-sama mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, firman yang sudah kami dengar pada malam hari ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari dan kami dapat menjadi agen perubahan untuk dunia ini. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk masing-masing setiap dari kami, kiranya Engkau berkati studi, keluarga, kesehatan kami ya Tuhan. Dan juga untuk keluarga kami dan juga teman-teman kami yang lain, kiranya Engkau berkati mereka dimanapun mereka berada. Dan juga kami berdoa untuk bangsa kami yang saat ini juga masih diserang pandemi COVID ini, dan kiranya Engkau berkati semuanya agar dapat membaik. Terima kasih Tuhan, amin. Ya Tuhan, pada malam hari ini Tuhan, kami kembali lagi ke hadirat Tuhan, dan saat ini kami mau berdoa khususnya untuk gereja kami Tuhan, dimanapun kami berada, maupun gereja Tuhan berada, kiranya apa yang menjadi pergumulan bagi gereja-gereja kami dapat terselesaikan dengan baik. Kami juga berdoa untuk pelayanan besok yang hari Minggu akan melayani ibadah Minggu Tuhan. Kiranya Engkau pimpin dan sertai setiap pengkhotbah, setiap pelayan Tuhan yang terlibat dalam ibadah Minggu ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah kami. Tuhan, kami menutup doa dan permohonan syafaat ini di dalam tangan-Mu Tuhan, dan biarlah setiap pergumulan dari setiap masing-masing kami yang tidak dapat kami sebutkan juga dapat bersama-sama kami perjuangkan, dan juga dengan kasih karunia-Mu kami boleh melewati itu dengan baik Tuhan. Dan ini kami Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain dari Zoom meeting ini. Kami berdoa bagi kami yang akan melanjutkan kegiatan kami atau sebagian dari kami yang akan beristirahat. Berkati setiap kami, dan kiranya kami boleh tidur dengan nyenyak nanti dan bangun esok pagi dengan tubuh yang sehat. Ini kami Tuhan, doa dan permohonan kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Selamat malam teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Malam, Tuhan Yesus memberkati. Yuk on cam, jangan keluar dulu. Ya, selamat malam teman-teman, selamat malam Minggu. Malam Terima Minggu. kasih sudah mau malam yang panjang. Ada on cam guys. Kita mau foto. Nah, gitu baru kayaknya tahu kenapa tujuannya on cam. Bella nek foto di on kabeh.
Bella, ada Bella. Halo Kei. Ini Ki. Apa ini? Temu kangennya kumat. Mungkin siapa yang mau screenshot, Kak Icat atau Eriko? Kak Richard. Ya. Kak Richard yang mau screenshot. Oke. Oke. Belum siap. Oh, belum siap. Ini Dilan. Dilan mana Dilan? Dilan, Sarah, Theo, Angel. Dilan, Theo, Ada Pak Darmanto. Pak Darmanto. Pak Dari Darmanto ini pendeta GKI Cepu. GKI Cepu, GKI Temanggung. Sorry. Orang kaleng. Selamat malam, Pak. Malam.